Oke, sekarang ngomongin soal klasifikasi makhluk hidup. Jadi, kenapa sih ada yang namanya pengklasifikasian ya terhadap makhluk hidup atau organisme? Klasifikasi itu sendiri kan adalah pengelompokan ya, atau pengkategorian. Kenapa makhluk hidup itu atau organisme itu harus dikelompokkan atau harus dikategorikan? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mungkin awalnya kita lihat lagi backgroundnya atau latar belakang, bahwa di bumi ini kurang lebih spesies itu atau organisme itu ada 8,7 juta. Tapi yang teridentifikasi atau yang sudah dikenali atau sudah dikategorikan itu hanya 1,8 juta. Jadi masih banyak banget organisme yang belum teridentifikasi. Nah, dari saking banyaknya organisme tersebut, ilmuwan itu menganggap bahwa makhluk hidup atau organisme di bumi ini tuh harus diklasifikasikan. Karena tujuan dari klasifikasi itu sendiri adalah untuk memberikan informasi sebanyak-banyaknya tentang organisme tersebut ya. Jadi perlu didata. Karena memang secara nggak tahu apakah natural atau pendidikan itu sendiri, bahwa manusia itu memang lebih suka sesuatu itu teratur gitu, sesuatu itu harus bisa dijelaskan deskripsinya seperti apa gitu. Jadi manusia tuh nggak suka sesuatu tuh kayak tidak teridentifikasi atau tidak terjelaskan gitu, atau tidak tertata gitu ya. Jadi makhluk hidup itu sendiri pun gitu ya, salah satunya manusia ya, bagian dari makhluk hidup, mereka itu pengen bahwa ya di sekitar mereka itu ya organisme-organisme tersebut termasuk manusia itu sendiri itu pengen ya bisa tahu gitu kategorinya atau pengelompokannya gitu ya. Jadi secara mungkin natural kali ya, jadi manusia itu memang suka sesuatu itu rapi, teratur gitu atau terorder. Nah, sehingga perlu didata gitu ya. Perlu didata, dan pendataan makhluk hidup itu atau organisme tersebut itu perlu terstruktur atau tersistematis, dan juga perlu detail atau perlu rinci. Kenapa perlu terstruktur? Karena biar tahu bahwa misalnya ada satu makhluk hidup itu tuh dia posisinya di mana sih gitu, dan makhluk hidup ini tuh relasinya atau hubungannya dengan makhluk hidup lain itu seperti apa ya. Misal ada spesies baru atau ada organisme baru ya, dia itu mau dimasukin ke sistem klasifikasinya yang di bagian mana sih gitu. Jadi terstruktur itu untuk dapat memberikan kesimpulan bahwa organisme yang baru ditemukan ini tuh masuk ke sistem klasifikasi yang mana, maka perlu diuraikan terlebih dahulu gitu ya, entah mungkin dari ciri-cirinya atau kayak dari fitur-fitur yang ada di organisme tersebut. Nah, kalau di cabang ilmunya, kalau di biologi itu adalah taksonomi dan biosistematika ya. Jadi membahas makhluk hidup itu sistematikanya seperti apa atau strukturnya seperti apa. Nah, selain terstruktur juga mendetail. Artinya ketika ada organisme yang baru mau diidentifikasi ya, maka kita misalnya ya di bagian terstruktur tadi tuh kita udah tahu bahwa dia tuh masuk ke sistem klasifikasi yang ini nih gitu ya. Tapi kita juga harus tahu akhirnya, atau kita juga bisa menjelaskan bahwa organisme tersebut itu kenapa bisa sampai dimasukkan ke situ. Jadi alasannya atau penguraiannya itu seperti apa sih gitu. Kenapa dia bisa masuk ke sistem klasifikasi tersebut? Kenapa enggak yang di tempat lain gitu ya. Jadi alasan itulah gitu ya.
yang juga kita harus jawab gitu. Jadi bukan sekedar kita mengkategorikan atau memasukkan suatu organisme itu ke tempat tertentu, tetapi kita juga harus tahu kenapa. Nah, kalau dari cabang biologinya itu klasifikasi ya, untuk mendetailkan atau menguraikan. Nah, di sistem klasifikasi ini tuh ada 2 metode yang bisa dipakai, yaitu ada fenetik dan filogenetik ya. Nah, jadi mungkin dari background tersebut pertanyaan kenapa sih kita perlu melakukan sistem yang namanya klasifikasi ya, atau pengkategorian makhluk hidup, karena sebenarnya itu tadi ya, bahwa manusia itu suka yang teratur dan dia tuh suka memasukkan sesuatu tersebut itu dalam kategori-kategori gitu ya. Selain itu, manusia itu juga sebenarnya pengen memahami ya kehidupan ya. Salah satunya adalah organisme yang ada di bumi ini. Jadi pengen tahu hubungannya antara satu organisme dengan organisme lain. Apakah mereka itu punya hubungan dekat atau berkerabat dekat atau jauh gitu. Dan yang terpenting adalah sebenarnya dari kita itu tahu organisme tersebut itu masuk ke sistem klasifikasi apa, atau kita sudah kategorikan dia dan kita sudah tahu hubungan kekerabatan antara setiap organisme, kita akhirnya bisa memetakan ya si organisme tersebut dia berperan apa sih dalam ekosistem atau dalam lingkungan. Kalau misalnya organisme tersebut punah, tentunya dari peranan dia terhadap lingkungan, tentunya nanti lingkungan akan seperti apa sih, kita bisa memprediksi gitu. Jadi kalau misalnya organisme tersebut itu tidak ada, bagian mana sih dari ekosistem itu yang tidak stabil gitu ya. Jadi karena kita itu udah tahu informasi lebih lengkap ya dan terstruktur dari suatu organisme tersebut, jadi kita juga akhirnya bisa tahu peranannya terhadap abiotiknya gitu, atau terhadap lingkungannya. Nah, itu alasannya. Jadi sistem klasifikasi itu berkembang ya, mulai dari sistem klasifikasi yang pertama atau yang mungkin dulu yang sekarang sudah nggak dipakai atau mungkin tidak relevan lagi atau kurang relevan lagi, yaitu adalah sistem 5 kingdom. Sistem 5 kingdom di sini maksudnya kerajaan ya kalau bahasa Indonesianya, tapi kayak maksudnya itu adalah si ilmuwan tersebut memetakan ada 5 kategori besar lah ya, 5 kategori besar yang disebutnya sebagai 5 kingdom. Di sistem 5 kingdom ini tuh yang menjadi dasar atau alasan adalah karena pengelompokan makhluk hidup itu berdasarkan metode fenetik. Tadi saya sudah berikan mungkin pengenalan istilah. Jadi ada tadi yang namanya fenetik sama filogenetik ya. Jadi sistem 5 kingdom ini tuh pengklasifikasian adanya 5 kelompok besar dari makhluk hidup itu didasarkan atas metode fenetik. Jadi metode fenetik ini tuh adalah metode yang dilakukan oleh ilmuwan untuk mengklasifikasikan tentunya makhluk hidup berdasarkan morfologi atau fisik ya, fisik dari si makhluk hidup tersebut, atau sesuatu yang kita bisa visualisasikan atau yang kita bisa lihat gitu ya, atau yang kita bisa amati penampakan luarnya, jadi morfologi atau anatominya lah ya. Nah, sistem 5 kingdom ini tuh akhirnya menghasilkan ada 5 tentunya kelompok besar. Ada Monera, ada Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Nah, untuk kelompok pertama yaitu Monera. Jadi Monera ini adalah makhluk hidup yang dia prokaryotik, artinya dia tidak punya membran inti, dia nggak punya pengelompokan di dalam selnya itu yang rumit atau kompleks ya, tidak ada membrannya. Jadi di dalam sel itu bagian-bagian selnya itu tidak terorganisasi gitu ya, atau tidak terkelompok-kelompok lah ya. Nah, itu prokaryotik dan dia uniseluler, artinya dia terdiri dari satu sel. Contohnya misalnya bakteri ya, itu Monera.
Nah, untuk kelompok yang kedua itu protista. Jadi protista ini mungkin selangkah lebih advance dibandingkan Monera, atau lebih berbeda lah ya dibandingkan Monera, karena dia sudah eukariotik, artinya sel tersebut atau makhluk hidup tersebut itu sel-selnya sudah punya kompartemen-kompartemen itu, atau punya kayak membran-membran ya. Misalnya ada nukleus, membran nukleus, ada membran-membran organel gitu ya. Jadi isi dari selnya itu sudah tidak tidak tercampur-campur gitu loh. Jadi ada kayak bagian-bagiannya sendiri, bagian-bagian kecil lagi dalam sel tersebut ya. Tetapi protista ini walaupun dia eukariotik, dia masih uniseluler, jadi mirip dengan Monera ya. Artinya makhluk hidup yang masuk ke dalam protista ini tuh dia adalah satu sel ya. Contohnya misalnya Euglena. Terus kelompok yang ketiga itu fungi. Kelompok ini dia eukariotik ya, sama kayak protista, tapi bedanya dia sudah multiseluler, artinya makhluk hidup tersebut sudah bukan hanya satu sel aja, tapi bisa lebih dari satu sel ya. Tetapi dia itu masih hifa ya, artinya si bagian-bagian itu atau sel-sel tersebut, jaringan-jaringan tersebut itu belum terdiferensiasi ya. Jadi masih berupa hifa. Nah, terus untuk kelompok yang keempat dan kelima ada Plantae dan Animalia. Jadi Plantae dan Animalia itu sama-sama eukariotik, sama-sama multiseluler, dan sama-sama punya bagian-bagian yang kompleks dan sudah terdiferensiasi gitu ya. Misalnya kalau Plantae itu kan tumbuhan ya. Tadi fungi itu dia jamur ya. Jamur itu bisa jamur yang makroskopis atau yang besar ya, atau ada juga jamur mikro ya, jamur yang ya ukurannya kecil yang harus mungkin dilihat pakai mikroskop ya, atau kayak alat bantu. Nah, balik lagi ke Plantae. Jadi kalau Plantae itu bedanya dengan Animalia, Plantae itu dia punya kemampuan untuk berfotosintesis karena dia punya plastida, yaitu klorofil ya. Di dalam klorofil itu ada kloroplas, sehingga dia bisa melakukan pembuatan makanan sendiri gitu ya, berdasarkan atau dengan bantuan matahari ya, sehingga dia bisa menghasilkan makanan berupa glukosa ya. Dimana ini berbeda dengan Animalia. Animalia nggak punya kemampuan fotosintesis ya, jadi dia non fotosintesis. Nah, itu penjabaran dari 5 kingdom, sistem 5 kingdom. Nah, sayangnya sistem ini tuh sudah tidak digunakan lagi setelah tahun 1900-an, yang mana sampai sekarang sistem yang kedua ini sampai sekarang itu berlaku ya, yaitu ada 3 domain atau 3 kelompok besar. Kalau dibandingkan dengan kingdom, domain itu lebih besar ya daripada kingdom. Jadi karena dia lebih besar, tentunya nanti ada kayak sub-subnya gitu ya, atau ada kayak percabangan lagi dari 3 domain tersebut. Sebelum ke situ, bedanya dengan sistem klasifikasi awal, kalau yang sistem klasifikasi yang 3 domain ini, dia menggunakan metode berupa filogenetik ya. Artinya ilmuwan itu mengklasifikasikan makhluk hidup itu berdasarkan analisis molekular atau membandingkan sequence DNA. Jadi yang dilihat itu bukan morfologi luar ya, tetapi di dalam dari penyusun sifat si organisme tersebut gitu. Jadi kayak DNA-nya disejajarkan, kemudian dibandingkan ya. Kalau semakin mirip sequence DNA, maka tentunya dia semakin berkerabat gitu, atau semakin dekat hubungannya ya. Nah, 3 domain ini ada archaea, ada bakteri, dan ada eukarya.
Jadi dulunya itu sebenarnya Monera ya kalau di Kingdom. Kingdom itu Monera ya. Tetapi kalau di 3 domain akhirnya si Monera ini tuh bercabang dua jadi Archaea dan Bakteri. Mereka sama-sama uniseluler, tetapi sama-sama uniseluler dan sama-sama prokaryotik. Tetapi bedanya kalau Archaea itu kebanyakan dia ya mirip bakteri tapi dia bukan bakteri gitu ya. Dia itu hidupnya biasanya di lingkungan yang ekstrim, misalnya di suhu yang tinggi atau di kadar garam yang tinggi gitu ya, atau di pH yang ekstrim juga gitu ya. Jadi kebanyakan memang kelompok-kelompok Archaea itu hidupnya di lingkungan yang tidak normal ya, atau tidak seperti kayak mungkin organisme lain ya. Nah, untuk bakteri itu dia uniseluler juga, prokaryotik juga, tetapi itu tadi dia itu hidupnya di lingkungan yang normal lah ya, atau lingkungan yang ya seperti lingkungan organisme lain ya. Nah, kemudian domain yang terakhir itu adalah eukarya. Jadi eukarya ini tuh mencakup kingdom protista, fungi, plantae, dan animalia ya. Jadi kesamaan mereka berempat ini adalah mereka sudah eukariotik gitu ya. Nah, tadi saya kelupaan. Jadi perbandingan sequence DNA yaitu dia metodenya filogenetik, di mana nanti konsekuensinya adalah akan ada kayak pohon kekerabatan gitu, atau gambar di mana nanti ada percabangan makhluk hidup itu atau organisme yang dimana kalau percabangan itu artinya organisme tersebut sudah berbeda, ada perbedaan ya, gitu. Jadi kalau mereka sudah bercabang, maka artinya organisme tersebut sudah punya perbedaan yang signifikan sehingga mereka tidak dimasukkan ke dalam satu kategori lagi. Jadi kategorinya sudah berbeda gitu. Tetapi yang juga kalau pakai metode filogenetik ini adalah ilmuwan itu akhirnya bisa bisa mengurutkan ke belakang, kejadian ke belakang, artinya ada satu nenek moyang atau satu organisme leluhur yang sama gitu ya. Jadi untuk misalnya sekarang organisme-organisme itu kan sudah dikategorikan berbeda-beda ya. Jadi kayak protista, fungi, plantae, animalia gitu ya. Itu dia kan masuk eukarya, terus eukarya, bakteria, archaea itu kan mereka juga kategorinya 3, itu beda ya. Tetapi kalau ditelusuri ke belakang gitu ya, ke zaman dulu, maka peneliti itu atau ilmuwan itu menganggap walaupun sekarang itu kita punya pengkategorian gitu ya, atau organisme-organisme tersebut berbeda-beda kategorinya, tetapi kalau ditelusuri ke belakang itu kita semua mungkin berjuta-juta tahun yang lalu itu punya luka, atau luka itu artinya last universal common ancestor, artinya kita itu punya nenek moyang atau leluhur yang sama secara universal gitu. Tetapi nanti dari satu organisme misalnya ya, satu organisme atau satu makhluk hidup yang dulu hidup di zaman dulu banget itu ya, yang ya berjuta-juta tahun lalu lah ya, itu mungkin dari makhluk hidup yang sederhana, satu makhluk hidup sederhana ini kemudian nanti berevolusi sehingga nanti berada pada lingkungan yang berbeda-beda juga nanti kan penyebarannya. Nah, dari satu makhluk hidup ini gitu ya, keturunannya nanti akan punya fitur yang berbeda-beda akhirnya. Nah,
fitur-fitur yang berbeda inilah pada saat dia sudah signifikan perbedaannya, maka sudah bisa kayak bercabang gitu ya. Artinya sudah organisme tersebut itu bukan berada dalam satu kelompok yang sama lagi, karena tadi sudah memiliki fitur-fitur yang berbeda gitu ya, sampai akhirnya sekarang kita punya kategori yang banyak gitu ya terhadap makhluk hidup gitu. Jadi kalau dari metode filogenetik ini tuh ada persepsi bahwa walaupun kita itu punya banyak sekali percabangan yang diindikasikan dari perbedaan kategori-kategori tersebut, tetapi kalau ditelusuri lebih ditelusuri ke belakang, maka kita punya nenek moyang yang sama gitu secara universal. Dan tadi kalau kita pakai metode filogenetik, kita itu juga bisa melihat kekerabatan organisme gitu. Jadi ada nanti organisme yang lebih dekat dengan organisme yang lain, tetapi ada juga yang lebih jauh gitu. Nah, kenapa sih sistem klasifikasi itu berubah ya dari yang 5 kingdom jadi 3 domain? Karena peneliti menganggap bahwa kalau kita menggunakan kajian fenetik atau morfologi aja, ya morfologi atau penampakan luar, itu belum bisa mendekati keakuratan yang tinggi ya untuk membenarkan kalau misalnya organisme tersebut masuk kategori tersebut gitu, karena yang dilihat itu hanya morfologinya aja atau penampakan luarnya atau anatominya aja, tetapi kayak sifat dari gennya itu sendiri itu tidak ditinjau ke situ gitu ya. Kalau fenetik itu nggak sampai ke situ, padahal kan sebenarnya untuk bisa kayak morfologi itu ada atau fenotipnya itu ada kan mulai dari genotipnya ya, mulai dari gennya. Jadi dengan mengubah ke metode filogenetik yang lebih melihat ke analisis molekuler atau DNA-nya, maka peneliti itu menganggap lebih akurat yang kita itu melihat urutan DNA-nya gitu atau urutan gen-gennya gitu ya di dalam makhluk hidup tersebut gitu ya. Jadi bisa aja kalau secara morfologi organisme tersebut itu bisa dikatakan kayak satu kategori atau satu kelompok yang sama, tetapi belum tentu kalau secara DNA itu begitu juga atau secara DNA itu mirip gitu ya. Jadi harus juga dilihat DNA-nya gitu. Jadi makanya ada transisi dari sistem 5 kingdom dengan akhirnya sekarang itu jadi 3 domain gitu. Jadi dari metode metode fenetik ke metode filogenetik ya. Nah, ini contoh bagaimana sih kita itu bisa melakukan klasifikasi secara sederhana. Misal kita itu punya banyak sampel ya, atau banyak kayak contoh organisme. Kita pengen latihan untuk bikin sistem klasifikasi ya. Nah, yang paling penting adalah kita itu harus tahu apa sih yang mau kita bandingkan dari organisme tersebut, sehingga nanti kita akan dapat kategori-kategori berdasarkan apa yang kita mau lihat gitu, atau apa yang jadi patokannya. Misal pertama itu kita ada organisme ya tanpa kita kategorikan ya. Nah, lalu di organisme tersebut kita pengen melihat misalnya yang pertama itu apakah organisme itu punya nukleus atau dia itu punya membran inti gitu, atau ada nggak, ada yang punya ada yang nggak punya tentunya ya dalam organisme tersebut. Nah, dengan pertanyaan apakah ada yang punya nukleus dan ada yang nggak punya, maka kita bisa bikin percabangan di sini. Kalau yang nggak punya berarti nanti dia masuk ke sini gitu ya, masuk ke sini. Kalau dia nggak punya berarti dia masuk ke sini.
dengan informasi yang kita punya sekarang itu, yang nggak punya membran inti atau nukleus itu adalah organisme-organisme yang prokariotik ya. Nah, prokariotik itu lebih lanjut nanti ada pertanyaan lagi nih ini ya, tapi saya pending dulu. Kita ke yang kedua ini. Jadi kalau misalnya dia ada nukleus berarti dia kan eukariotik ya. Nah, eukariotik. Jadi itu ya. Jadi ada yang prokariotik dan ada eukariotik. Nah, kemudian jadi dari sini kita udah punya dua kategori nih. Ada makhluk hidup yang prokariotik dan ada makhluk hidup yang eukariotik. Berdasarkan ada tidaknya membran inti atau nukleusnya. Nah, sekarang kita bisa membuat kategori yang lebih spesifik lagi. Jadi dari prokariotik misalnya, apakah organisme yang masuk dalam prokariotik itu punya dinding yang tersusun dari peptidoglikan. Kalau misalnya dia punya, maka dia akan masuk ke kelompok bakteri. Tapi kalau misalnya dia nggak punya, maka dia akan masuk kelompok archaea. Gitu ya. Nah, nanti kita bisa lebih lanjut lagi sebenarnya. Misalnya pertanyaannya apa lagi nih di sini gitu ya. Boleh gitu. Tapi saya cuma sampai sini aja ya, sampai archaea dan bakteri. Nah, terus kalau misalnya dia itu tadi punya membran inti atau nukleus ya, berarti dia akan masuk eukariotik. Nah, bisa lagi nih pertanyaannya, apakah dia multiseluler atau uniseluler? Kalau misalnya dia multiseluler, berarti apa dong di sini? Ada plantae, ada fungi, dan ada animalia kan? Oke, ini. Kalau misalnya dia nggak punya, berarti atau maksudnya dia bukan multiseluler, berarti dia akan masuk ke protista gitu ya. Nah, lanjut. Kalau yang dia itu multiseluler, apakah pertanyaannya ada kloroplas atau enggak? Kalau misalnya ada, berarti kan dia masuk plantae ya. Kalau misalnya dia nggak ada, berarti kan sisanya apa dong? Fungi dan animalia. Nah, pertanyaan lebih lanjut gitu ya. Kita harus membagi mereka gitu ya, karena kebanyakan di sini tuh sisanya itu mereka satu-satu nih ya, tunggal-tunggal, single-single. Jadi pertanyaannya mungkin misalnya apakah mereka berdua ini motil atau tidak, atau mereka itu bergerak atau tidak, punya kemampuan untuk bergerak atau enggak, bergerak aktif ya. Kalau misalnya enggak, berarti dia fungi. Kalau dia iya, berarti dia animalia gitu ya. Ini contoh untuk kita bisa latihan mengklasifikasikan organisme secara sederhana. Lanjut ya. Jadi mungkin tadi sudah saya singgung soal fenetik dan filogenetik. Nah, fenetik ini kan tadi kita udah tahu bahwa metode mengklasifikasikan makhluk hidup itu berdasarkan karakter fisik ya. Baik itu morfologi atau anatominya, bentuk tubuhnya ataupun kayak susunan struktur di dalam tubuh ya. Nah, metode fenetik ini tuh sebenarnya punya plus minus ya. Sebenarnya masih bisa kita pakai walaupun keakuratannya mungkin tidak lebih tinggi dibandingkan metode filogenetik gitu. Jadi, nah, kenapa sebenarnya masih bisa dipakai walaupun tadi ya catatan bahwa kita juga harus, walaupun kita pakai misalnya metode fenetik ya, tapi kita juga harus ngeliatin metode filogenetiknya seperti apa. Karena pertimbangannya adalah kalau metode fenetik itu mudah dilakukan karena kita hanya mengamati saja ya. Kita berbekal pengamatan morfologi dan anatominya. Jadi kita bisa itu mengamati si organisme tersebut secara langsung. Tetapi tadi kekurangannya gitu, keakuratannya enggak bisa dipegang gitu, karena ya dia tidak bisa melihat apakah genotipnya atau gen-gen di dalamnya atau DNA di dalamnya itu
mirip juga gitu, sehingga ya negatifnya adalah tidak bisa menunjukkan kekerabatan gitu secara evolusi. Kalau misalnya mereka mirip secara morfologi dan anatomi, belum tentu mereka itu berkerabat gitu ya secara jalur evolusi atau jalur perkembangan si makhluk hidup itu tersebut gitu ya. Nah itu, tetapi tadi ya masih bisa dipakai. Nah, kalau metode filogenetik ini tuh tadi ya, dia berdasarkan hasil analisis DNA atau kladistik. Tetapi tentunya ada catatan di sini, walaupun memang sekarang ilmuwan itu pakainya yang metode filogenetik, dia bisa menunjukkan hubungan kekerabatan, tetapi negatifnya adalah untuk kita itu pakai metode ini, kita itu perlu waktu lama, kita itu juga rumit melakukannya karena banyak sekali data yang harus diproses gitu. Jadi mulai dari kita ngambil DNA-nya dari organisme tersebut, kita harus melakukan protokol biomolekuler, misalnya kayak di sequence dulu, terus di PCR dulu, terus harus di elektroforesis dulu dan lain-lain lah gitu ya. Dan harus dianalisis lagi gitu dengan menggunakan tentunya alat-alat yang lebih canggih lah ya gitu dan mahal itu ya. Jadi itu catatan untuk menggunakan metode genetik ataupun filogenetik. Nah, sekarang kita udah tahu ya alasan sistem klasifikasi itu kenapa penting, lalu metodenya seperti apa. Nah, sekarang itu sampai sekarang ya, jadi untuk kita itu misalnya ya, kita itu menemukan satu organisme yang kita mau identifikasi. Nah, nanti ketika dia sudah teridentifikasi, misalnya pakai metode fenetika atau filogenetika, maka nanti harus menyesuaikan dengan rules yang sudah ditetapkan ya dari dulu sampai sekarang oleh ilmuwan. Jadi ada yang namanya hierarki takson, artinya ada urutan-urutan yang sudah ditetapkan kayak istilahnya, kemudian tingkatan-tingkatannya juga gitu ya. Gitu. Jadi kita mungkin mulai dari contohnya aja di sini biar lebih jelas. Misal di sini bisa dilihat ada tingkatan-tingkatan tertentu ya. Tingkatan-tingkatan ini biasanya disebutnya sebagai takson ya. Nah, takson di sini ada 1 domain, kingdom, phylum, class, ordo, family, genus, spesies. Bisa sampai spesies aja ya. Tapi nanti bisa juga sampai sini ya. Tapi kita dari domain ke spesies dulu ya. Jadi dari domain ke spesies, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 takson, berarti ada 8 tingkatan. Mulai dari domain itu kelompoknya besar ya. Artinya anggotanya itu banyak. Ya. Misal domain tadi kan ada 3 ya. Ada eukarya, archaea, dan bakteri. Kita mau ambil domainnya itu eukarya, dimana eukarya itu kan banyak banget anggotanya ya, atau kelompoknya lagi. Ada kelompok animalia, plantae, fungi, protista. Misal kita itu punya organisme beruang gitu ya, beruang hitam ya. Beruang hitam ini tuh spesifiknya itu dia ditemukannya di Amerika. Jadi kita pengen melakukan kita mau menamai atau kita mau mengkategorikan si beruang hitam itu tuh masuk mana. Jadi kita mulai dulu dari domain, karena ya paling besar itu domain ya, kelompok paling besar. Nah, jadi di domain itu ya, itu tidak hanya beruang aja ya. Ada misalnya tumbuhan kah, apa tumbuhannya misalnya. Terus ada fungi apa jenisnya, ada protista apa jenisnya. Tetapi karena kita itu pengen mengklasifikasikan beruang hitam ini, maka kita akan fokusnya ke beruang hitam ini gitu ya gitu. Nah, tapi ya tetap kita harus mulai dari kelompok paling besar dulu.
Nah, beruang hitam ini kan masuknya dia itu eukaria ya. Dia itu punya membran inti, dia itu eukariotik, dia multiseluler ya. Nah, jadinya dia masuk domainnya eukaria di sini ya. Nah, setelah kita tahu bahwa si beruang hitam itu dia eukaria domainnya, maka kita lanjut lagi ke bawah. Apa sih kingdomnya? Ya, kingdomnya itu apa? Apakah dia plantae, fungi, protista, atau animalia? Karena dia itu multiseluler, dia itu eukariotik, dia itu bisa bergerak, tapi dia tidak bisa berfotosintesis, makanya dia masuk ke animalia. Gitu ya. Nah, setelah kita tahu bahwa dia punya domain dan kingdom, kita turun lagi ke bawah. Ya, filum. Filum ini tuh misalnya apakah si beruang hitam itu punya tulang belakang atau vertebrae? Ada yang nggak punya ya, animalia itu ada yang nggak punya. Nah, beruang hitam itu punya, jadi dia itu masuk ke chordata, dimana chordata itu adalah spesifik ke hewan-hewan yang punya tulang belakang. Kalau kita udah tahu filumnya, kita lanjut lagi ke bawah, kelas ya. Kelas di sini, apakah si beruang hitam ini itu hewan menyusui ya atau tidak? Nah, dia kan hewan menyusui ya, jadi makanya dia masuk ke mamalia, mamae gitu ya. Jadi dia punya mamae, jadi dia masuk kelasnya itu mamalia, karena ada yang kelasnya itu yang bukan mamalia juga. Setelah kita tahu kelasnya, kita lanjut lagi ke ordo. Ordonya, apakah si beruang hitam ini tuh pemakan hewan lain atau karnivora? Yes ya, kalau iya berarti dia masuk ordo karnivora. Setelah tahu ordonya, kita masuk lagi ke kelompok yang lebih spesifik atau lebih kecil, yaitu family. Apakah dia itu masuk keluarga beruang-beruangan? Kalau iya berarti kita tinggal tulis gitu ya. Kalau dari bahasanya itu sendiri, kalau beruang-beruangan itu adalah Ursidae. Nah, lalu genusnya apa? Genusnya ini adalah beruang gitu ya. Namanya Ursus. Nah, lalu yang terakhir spesies. Jadi spesies ini tuh lebih spesifik lagi ya dibandingkan genus. Jadi kita tahu bahwa dia itu masuk genus beruang, tapi dia itu untuk membedakan dengan beruang lain, dia harus ditambahkan gitu ya. Ditambahkan keterangan di belakang biasa. Jadi karena dia beruang hitam dan dia itu berasal dari Amerika atau habitatnya di Amerika, maka dia bisa dikasih keterangan Ursus americanus gitu ya. Jadi beruang Amerika. Nah, jadi kalau bisa dilihat di sini, dari atas domain sampai ke bawah spesies itu semakin mengerucut ya. Dari sini kita bisa lihat. Semakin mengerucut, artinya maksudnya adalah pengerucutan ini tuh didasarkan atas perbedaannya gitu. Jadi kalau semakin besar ya, domain itu kan semakin besar ya, maka anggota-anggotanya atau organisme-organismenya itu semakin punya banyak fitur yang beda-beda sebenarnya gitu ya. Nah, sampai akhirnya dia ke spesies, itu pasti akan menyisakan organisme-organisme yang perbedaannya sedikit, kesamaannya yang banyak. Jadinya kekerabatannya juga dekat gitu ya. Nah, kayak gitu. Itu maksudnya ya. Nah, bisa sampai spesies aja, tetapi biasanya juga untuk mau lebih spesifik lagi kan kita bisa memberikan keterangan lagi ya. Jadi ada yang namanya subspesies, ada yang namanya varian. Biasanya kalau subspesies itu untuk hewan, sedangkan varian itu biasanya untuk tumbuhan gitu. Nah, kenapa sih kayak ada aturan tersebut? Tentunya ilmuwan itu kan balik lagi gitu ya, biar penamaannya itu rapi, biar teratur gitu ya, biar tentunya memperjelas status dari si organisme tersebut, kategorinya. Jadi ada yang namanya binomial nomenklatur atau kayak tata nama dari organisme. Binomial ini tuh
artinya mungkin lebih merujuk ke spesies, karena spesies tadi itu kan dia 2 suku kata ya. Seperti kayak tadi beruang hitam itu kan kalau bahasa biologinya adalah Ursus americanus. Jadi ada 2 suku kata. Jadi binomial itu sendiri artinya 2 ya, 2 kata gitu. Jadi ini sebenarnya merujuk ke spesies. Jadi semua spesies organisme itu punya 2 suku kata, 2 kata ya, 2 kata. Jadi kayak Ursus dan Americanus. Jadi Ursusnya itu adalah genusnya, Americanusnya itu adalah spesiesnya gitu. Nah, spesies itu sendiri tuh apa sih? Jadi spesies itu adalah, jadi kalau ada organisme ya yang mereka itu bisa kawin dan menghasilkan keturunan yang fertil. Artinya fertil di sini adalah si keturunan itu atau anakan itu ketika dia dewasa dia juga bisa kawin dan menghasilkan keturunan lagi gitu. Jadi itu disebut sebagai organisme yang dalam satu spesies. Nah, aturannya untuk menamai spesies itu ada tadi terdiri dari 2 kata, di mana kata pertama itu adalah nama genus ya, Ursus tadi ya. Jadi U-nya itu besar, kapital, dan kata keduanya itu adalah spesies tadi ya, atau Americanus ya, untuk Ursus americanus. Nah, jadi huruf pertamanya kecil. Jadi yang besar itu hurufnya adalah untuk yang genus, yang kecil itu sisanya ya. Lalu Ursus americanus ini tuh, atau sebenarnya penamaan spesies dan mungkin sampai domain tadi itu adalah diambil dari bahasa Latin ya, karena yang menggerakkan atau yang mencetuskan sistem klasifikasi ini tuh ya dari ilmuwan-ilmuwan yang ada di Yunani yang tentunya pakai bahasa Latin, dan tentunya memudahkan kita sendiri gitu ya yang sekarang menggunakan nama Latin itu gitu atau bahasa Yunani itu, karena bahasa Latin itu adalah bahasa yang mati, artinya mereka nggak mengupdate lagi bahasanya, kata-katanya. Jadi sangat mempermudah kita untuk mempelajarinya gitu atau kayak mengenal gitu ya si istilah-istilah itu. Jadi tidak ada lagi kata-kata baru ya yang misalnya populer lah atau apa gitu. Jadi sangat memudahkan sebenarnya kalau kita pakai bahasa Latin sebagai bahasa rujukan untuk ini ya, untuk penamaan. Misalnya itu tadi binomial nomenklatur. Lalu penamaannya itu atau untuk kita menamakan spesies tersebut itu harus unik. Artinya harus ya bisa menggambarkan si organismenya. Kayak tadi Ursus americanus gitu ya. Ursus americanus ini tuh berarti ya benar-benar spesifik beruang yang ada di Amerika. Dan tentunya tidak boleh sama dengan spesies yang lain. Jadi kalau misalnya ada organisme lain beruang juga, beruang itu tidak boleh lagi dinamai Ursus americanus gitu ya. Kalau misalnya mereka beda fiturnya ya. Karena sudah ada nama itu dipakai untuk organisme beruang lain ya. Jadi harus beda untuk tentunya tidak membingungkan ya. Membingungkan nanti ilmuwan atau kayak peneliti-peneliti selanjutnya untuk misalnya pengen meneliti tentang organisme tersebut. Jadi harus unik dan tidak boleh sama dengan spesies yang lain namanya. Nah, lalu aturan lainnya adalah biasanya penulisan spesies itu harus italik atau miring, ditulis miring, atau kalau nggak ditulis miring itu di garis bawah gitu. Jadi kalau misalnya nggak bisa gini miring ya maksudnya, jadi italik ya kita bisa underline kan atau atau kita garis bawah gitu. Oke, mungkin itu aja untuk sistem klasifikasi makhluk hidup.